Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan siang kali ini saya akan baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Hadis itu lengkapnya adalah wa an ibni Umar wa ibni Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin muslimin ayyu'tiyal atiyah thumma yarji'a fiha illa alwalidu fima yu'ti waladah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadis ini sengaja saya baca komplit sanadnya. Dan hadis ini datangnya dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang kita ketahui Ibnu Umar itu aslinya adalah Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Dan dua-duanya ini sahabat Nabi yang sangat cerdas, ya, yang sangat pintar dan ahli ibadah. Nah, makanya di sini bilangnya qala. Jadi dua orang, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yahillu lirajulin muslimin, tidak halal bagi seorang muslim gitu, ayyu'tiyal atiyah, yang memberikan sesuatu kepada orang lain, tsumma yarji'a fiha, kemudian dia cabut lagi gitu, dia ambil lagi. Intinya berarti kalau orang sudah memberikan pemberian kepada orang lain, apapun itu pemberian, sesuatu, nyebutnya al-atiyah, itu sesuatu. Siapa saja yang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, tsumma yarji'a fiha, kemudian dia cabut lagi, diambil lagi. Yarji'a itu diartikan dikembalikan. Makanya kalau orang nikah itu ada namanya rujuk, ya. Asal kata daripada rujuk ini. Jadi rujuk dikembalikan, dibalikin statusnya, ya. Illal walidu fima yu'tiya waladah. Nah, ini kata Nabi, enggak boleh orang muslim memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil lagi, dicabut lagi. Tapi istisnaiyatnya nih, pengecualiannya, kalau orang Jawa nyebutnya kejobo, kecuali kata Nabi, al walidu fima yu'tiya waladahu, kecuali orang tua memberi sesuatu kepada anaknya gitu. Nah, dalam hadis di sini biar tambah jelas begini, kalau kita, saya nyebutnya kita ini, kita memberi sesuatu kepada orang lain, apapun itu, tadi saya bilang kita memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian dalam waktu singkat atau dalam waktu lama kita ambil lagi yang kita kasih gitu, itu yang nggak boleh. Jadi kita udah kasih sesuatu kepada orang lain kemudian kita ambil lagi, itu yang nggak boleh, yang dimaksud oleh Nabi begitu. Makanya kalau udah dikasih kepada orang lain kemudian kita ambil lagi, itu nama populer nyebutnya borok sikut. Paham Pak, borok sikut? Ada istilah borok sikut. Jadi borok sikut itu memberi sesuatu kepada orang lain kemudian diambil lagi. Nah, itu namanya borok sikut, dan itu nggak boleh, dan itu tepat. Di dalam bahasa Nabi di sini la yahillu, nggak boleh, artinya nggak halal. Udah memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil lagi. Tapi ini fikihnya main. Kata Nabi, illal walidu fima yu'tiya waladahu, kecuali orang tua. Makanya di dalam hukum fikih, orang tua itu hukumnya khusus terhadap anaknya, apa saja, tanpa pengecualian. Pokoknya kalau orang tua hukum ke anak beda. Ya, saya mau contoh sedikit lah biar gampang. Kan kita kalau ngambil harta orang nggak boleh. Kita ngambil harta orang lain nggak boleh.
Tapi kalau orang tua ngambil harta anaknya boleh dan berkah. Nggak ada hukum haram orang tua itu ngambil harta ke anak, haram nggak ada. Makanya saya tambahin, bukan halal doang, berkah. Makanya di masyarakat kita ini termasuk, apabila ada seorang bapak, seorang ibu, bapaknya dan ibunya kemudian datang ke rumah anaknya, itu harta anak apa saja dari mulai yang murah sampai yang paling mahal diambil oleh bapaknya, diambil oleh ibunya, itu enggak haram. Ya namanya ngambil kan tanpa pemberitahuan, tanpa pengetahuan. Mungkin bahasa umumnya mencuri lah, dicolong. Itu tidak haram, khusus kalau orang tua yang ngambil harta anak. Tapi kan realitanya, kenyataannya hampir 99,9% yang namanya orang tua enggak bakalan mau ngambil harta anak. Bahasa saya, jangankan ngambil, minta aja kadang-kadang orang tua udah ogah, enggak mau. Tapi andai kata orang tua masih minta harta ke anak, itu berkah. Jadi kalau orang tua jangankan minta, ngambil aja tadi nggak apa-apa, halal berkah. Apalagi dia minta aja gitu. Udah, ini namanya disebut al-istisnaiyat, pengecualian. Jadi setiap hukum orang tua ke anak itu pengecualiannya banyak banget. Makanya salah satu di sini, orang tua memberi harta ke anak kemudian diambil lagi, itu boleh. Beda dengan kita memberi sesuatu pada orang lain dengan sebab apapun kemudian kita ambil lagi, itu nggak boleh. Itu yang bahasa Nabi, la yahillu li muslimin, ya. Jadi enggak boleh seseorang kalau udah bagi seseorang apa aja itu diambil lagi dengan sebab apapun, enggak boleh. Tapi kalau orang tua sekali lagi memberi sesuatu kepada anaknya kemudian diambil lagi, itu boleh. Makanya secara khusus, ini kebetulan kitab yang saya baca, kitab Bulughul Maram, kitab fikih yang isinya tentang hadis, begini. Kalau orang tua ngasih harta ke anak, itu namanya hak pakai, bukan hak milik. Sekali lagi, kalau orang tua membagi harta ke anak, itu bukan hak milik, itu cuma hak pakai aja. Sehingga, saya contohin biar gampang, orang tuanya masih hidup, seorang bapak ini memberi motor kepada anaknya atau memberi rumah kepada anaknya, itu statusnya hak pakai aja, bukan hak milik. Meskipun, ini bahasa saya nih, meskipun BPKB itu motor, atau meskipun sertifikat rumah atau tanah itu udah diatasnamakan anaknya, tapi tetap itu statusnya masih hak pakai. Sehingga apabila suatu saat ketika orang tua memberi harta kepada anak, kemudian sehari, seminggu, sebulan, bahkan sebulan kemudian, setahun kemudian orang tuanya meninggal, maka harta yang tadi saya bilang, saya contohkan itu motor, kontrakan atau rumah atau tanah, itu statusnya menjadi harta warisan. Itu secara otomatis, refleks aja, itu spontan menjadi harta warisan. Makanya anak nggak boleh ngakuin itu harta dia, bukan. Kalau orang tua ngasih harta ke anak, itu namanya masih hak pakai, bukan hak milik. Makanya dalam ilmu warisan, bapak-bapak, saudara-saudara, itu kalau ada orang tua ngasih harta ke anak, itu jangan diakuin menjadi hak milik, masih hak pakai. Apalagi kalau kebetulan anaknya bukannya 1, 5, 7 orang, maka ketika seseorang, anak yang pertama, kedua udah dikasih harta, kemudian meninggal orang tuanya, maka itu didaur ulang, dirubah menjadi harta warisan. Nah, ini hukum jelas, tegas. Berarti orang tua hukum ke anak itu banyak pengecualiannya. Salah satunya ini yang saya kemukakan berdasarkan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang bagi sesuatu kepada orang lain, itu diminta lagi, diambil lagi, itu nggak boleh, nggak halal lah, maksudnya nggak boleh itu nggak halal. Tapi kalau orang tua, mau bapak kita atau ibu kita membagi sesuatu kepada kita, itu diambil lagi dengan sebab apapun, itu halal dan berkah. Saya contohin begini, kenapa saya bilang ada tambahan berkah? Begini, kalau ada orang tua, bapak maksud saya ini, biar gampang, ada seorang bapak memberi harta ke anaknya, apa aja itu, saya bilang tadi harta, diberikan kepada anaknya. Ternyata anaknya perilakunya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, atau mungkin harta yang diberikan oleh orang tuanya dipakai untuk yang tidak bagus, entah sehari, entah seminggu, tadi saya bilang entah sebulan, kemudian diambil lagi oleh bapaknya, itu harta yang udah diberikan kepada anaknya, itu boleh.
Jadi dengan sebab apapun itu kalau orang tua ngambil harta lagi yang pernah diberikan kepada anaknya itu boleh. Nah ini jadi pengecualian kata Nabi illal walid, kecuali orang tua ya. Kata-kata walid sini orang tua berarti mau bapak atau ibu kalau memberikan sesuatu kepada anaknya kemudian diambil lagi maka tidak ada istilah borok sikut, berarti halal gitu. Tapi kalau orang lain memberi harta kepada orang lain dengan apapun itu harta dan dengan sebab apapun diambil lagi nggak boleh. Nah ini gambarannya bahwa bapak saudara-saudara, satu kesimpulannya berarti kalau harta sudah diberikan kepada orang lain gitu, itu kita nggak punya hak lagi udah, itu intinya. Jadi kita kalau udah bagi pada orang lain kita nggak punya hak lagi. Bahasanya mungkin mudahnya kita nggak boleh intervensi lagi udah. Kalau kita udah kasih orang lain terserah dia mau apain kek gitu. Tapi kalau orang tua memberi harta ke anak, itu orang tua itu sangat-sangat dianjurkan untuk intervensi. Jadi menanyakan harta dipakai buat apaan dan sebagainya. Ternyata kalau harta itu dipakai untuk tidak untuk kebaikan, itu diambil lagi boleh. Ini kesimpulan kedua. Berarti kalau harta yang diberikan oleh orang tua itu statusnya masih hak pakai, bukan hak milik. Sehingga ini motivasi aja nih buat kita semua bahwa bapak saudara-saudara, apabila ada anak diberikan oleh orang tuanya harta maka anak itu harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari harta yang diberikan oleh orang tua itu semakin untuk menyempurnakan perbuatan baik. Maka ada bahasanya tatimmus sholihat, dengan harta yang diberikan oleh orang tua justru anak menjadi ahli ibadah, justru anak menggunakan harta itu untuk kebaikan. Itulah yang disebut namanya harta yang barokah. Yang tadi saya bilang istilah barokah itu begitu. Barokah itu secara penglihatan nggak kelihatan tapi pasti ada, gitu istilahnya. Sekali lagi, berkah itu nggak kelihatan tapi pasti ada. Sehingga tadi kalau ada orang tua memberi harta kepada anak, kalau anak itu menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, ini mudah kita ini semua husnuzon, saya positive thinking. Kalau kita diberikan harta oleh orang tua kemudian kita pakai buat kebaikan, maka harta itu menjadi harta yang berkah. Artinya berkah apa? Kita dapat pahala, orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah wafat, yaitu mudah-mudahan dengan harta kita pakai buat kebaikan. Beliau-beliau yang sudah wafat, orang tua kita, selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, tidak banyak yang saya kemukakan, ini saja. Jadi intinya harta kalau sudah diberikan pada orang lain itu udah milik dia, itu kita nggak punya hak sama sekali. Tapi khusus buat orang tua, sekali lagi kesimpulannya, kalau orang tua memberikan harta kepada anak maka sangat-sangat berhak untuk mengambil lagi. Ini salah satu motivasi sekali lagi biar kita menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada siang hari ini nih. Ini kita bisa begini nih, kita bisa kumpul, kita bisa ngaji, kita bisa sholat tadi dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan usaha kita sendiri. Ada kekuatan doa dari orang tua kita. Sehingga dengan kumpul kita, dengan ngajinya kita, dengan ibadah kita, ya sholat dan sebagainya, itu orang tua kita sekali lagi mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Anda bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.